Strategi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran peningkatan keterampilan berpikir atau disingkat dengan SPPKB, di mana strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Jadi materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep diri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Nah, karakteristik proses pembelajaran ada beberapa, yaitu interaktif, inspiratif, kemudian menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, dan dapat memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Nah, di sini dapat kita bedakan strategi belajar yang dilakukan pada gambar berikut. Yang pertama yaitu pada gambar persegi ini, itu dosen atau guru memberikan mahasiswa itu membagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa adanya interaksi atau kerjasama dari masing-masing mahasiswa, sehingga pelajaran dapat berjalan dengan aktif, karena mahasiswa dapat bertukar pikiran dengan teman-temannya, sehingga dapat melatih mahasiswa untuk memecahkan masalah dengan baik. Kemudian di sini gambar yang kedua, yaitu pembelajaran dilakukan secara satu arah, yaitu dosen memberikan pembelajaran kepada mahasiswa dan mahasiswa harus menyimak dan memperhatikan yang disampaikan oleh dosen. Kemudian ini yang ketiga, yaitu contoh pembelajaran yang sangat monoton sehingga dapat menyebabkan suasana kelas yang tidak kondusif, yaitu adanya mahasiswa yang tidak memperhatikan dan ada mahasiswa yang ngantuk dan lain sebagainya. Jadi sebagai dosen itu kita harus menciptakan suasana kelas atau kegiatan di kelas itu menjadi efektif dan menyenangkan, sehingga mahasiswa juga dapat bekerja sama atau melontarkan pendapat mengenai apa yang dibahas. Nah, ini contoh kedua mengenai suasana belajar, yaitu ada yang teacher center, kemudian ada yang berkelompok. Kemudian motivasi belajar di perguruan tinggi, mana berasal dari kata mover, yaitu artinya menggerakkan, kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, serta mempertahankan intensitas perilaku. Nah, di sini motivasi belajar dapat didefinisikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu atau intrinsik maupun dari luar individu atau ekstrinsik. Nah, motivasi belajar adalah suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi atau mahasiswa yang dapat memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk siswa sangatlah penting, karena sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang ingin dicapainya dalam belajar, yaitu memperoleh prestasi yang bagus. Di sini prestasi belajar yang rendah atau kerja yang rendah dapat kita analisis. Yang pertama, karena belum menguasai pengetahuan atau keterampilan. Kemudian sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan, sehingga dapat menurunkan motivasi dan prestasi belajar yang rendah. Kemudian konsekuensi negatif
pelaksanaan suatu tugas, dan jarang berlatih menggunakan keterampilan yang dimiliki. Nah, motivasi dalam belajar, motivasi tadi adalah suatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Jadi motivasi selalu bertalian atau berhubungan dengan suatu tujuan. Nah, fungsi motivasi itu sendiri yang pertama sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan, sebagai penentu arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai, kemudian menyeleksi perbuatan dan mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Ini ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa atau siswa. Yang pertama, kita dapat memberi angka, yaitu berupa nilai-nilai. Hendaknya nilai tersebut mencerminkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kemudian memberikan mahasiswa hadiah, ya, atau gift. Nah, dosen dapat memberikan hadiah pada mahasiswa yang aktif atau mahasiswa yang mau bertanya atau berpendapat, sehingga dapat meningkatkan motivasi mahasiswa lainnya untuk juga ikut berpikir kritis untuk bertanya dan berpendapat, seperti hadiahnya seperti buku dan lain sebagainya. Kemudian kompetensi, baik kompetensi individu maupun kelompok untuk merangsang menguatkan motivasi belajar. Kemudian ada ego involvement, yaitu menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas sekolah dan menerima sebagai suatu tantangan, sehingga mahasiswa berusaha bekerja keras untuk mengerjakan tugas. Kemudian dengan cara memberikan pujian. Nah, secara psikologi, seseorang pasti akan lebih senang dipuji. Nah, yang perlu diperhatikan di sini yaitu kualitas pujian yang kita berikan, dimana hendaknya layak sesuai dengan prestasi yang mereka peroleh. Karena kalau pujian yang kita berikan sangat berlebihan, itu dapat membuat mahasiswa tersebut menjadi besar hati atau malah tidak termotivasi untuk belajar. Nah, teori motivasi itu teori motivasi dan penguat, hadiah dan penguatan, cognitive dissonance. Kemudian ada teori atribusi, self-worth. Nah, di sini ada kompetensi dosen yang perlu dikembangkan untuk dapat mencapai tujuan dari pembelajaran. Yang pertama yaitu kemampuan dosen untuk menguasai struktur dan konten mata kuliah. Jadi dosen itu harus menguasai konten mata kuliah yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Kemudian bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswanya. Lalu dosen harus mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar. Nah, pengetahuan tersebut merupakan integrasi antara isi atau konten mata pelajaran dan pedagoginya, yang menjadi suatu konsep tentang bagaimana topik, masalah atau isu-isu tertentu disusun atau diwakili dan diadaptasi sesuai dengan kemampuan dan minat mahasiswa yang beragam karakteristiknya. Kemudian seorang dosen itu dapat mensintesis dua pengetahuan, yaitu materi dan pedagogik, dengan cara analogi, ilustrasi, contoh, penjelasan, demonstrasi, strategi, dan memprediksi kemampuan serta kesulitan yang mungkin dialami oleh mahasiswa. Nah, untuk membangun lingkungan belajar positif agar motivasi belajar meningkat, pertama kita dapat mengatur iklim belajar, di mana misalnya buat perbedaan dari sejak awal pertemuan sampai pertemuan akhir. Jadi jangan sampai pertemuan awal sampai pertemuan terakhir itu suasana belajarnya sama. Jadi kita harus kreatif juga dalam menciptakan suasana belajar agar tidak monoton, sehingga mahasiswa dapat menikmati pembelajaran dengan baik gitu. Kemudian mempersiapkan lingkungan fisik, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, kemudian lingkungan sosial sekitar tempat belajar